Shalom Bapak Ibu Saudara, pernah nggak nyeselin kelahiran saudara? Aduh, kayaknya pengen lahir lagi nih karena hidung saya nggak semancung dia. Waduh, pengen lahir lagi karena saya nggak punya kelopak mata yang indah seperti artis-artis Korea. Tunggu saudara, yang kelihatan sama kita, yang rupanya fisik ini, itu sifatnya fana. Tapi ada yang perlu saudara untuk dilahirkan lagi, lahir lagi, yaitu apa? Jati diri saudara. Jati diri yang kayak apa? Kita belajar saudara. Ayatnya dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Penting untuk dilahirkan kembali, penting untuk lahir lagi. Tapi bukan secara fisik, bukan supaya hidung kita jadi lebih bagus, bukan supaya fisik kita jadi lebih tampan atau cantik, tapi jiwa kita saudara. Inner beauty kita saudara. Maka kita harus belajar. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan lahir lagi? Yang pertama, Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Yesus jawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, lahir lagi harus dilahirkan dalam apa? Roh saudara. Berarti rohnya yang lahir lagi, bukan fisiknya, bukan kita masuk lagi ke kandungan ibu kita lalu lahir ulang, bukan saudara. Tapi roh kita yang dilahirkan. Caranya gimana? Percaya Tuhan Yesus supaya ada Roh Kudus dalam hati kita dan dengan demikian roh kita dimurnikan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, lahir dalam apa? Yohanes 3 ayat 9 sampai 13. Saya baca saudara. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, perhatikan ini saudara. Engkau adalah pengajar Israel. Jadi Nikodemus ini pengajar Israel saudara. Rabi-rabi Israel saudara. Orang yang penting saudara. Yang biasa mengajarkan hukum Taurat saudara. Tapi Nikodemus tanya, gimana bisa terjadi? Makanya Yesus bilang, engkau pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Berarti saudara yang kedua, bukan hanya roh kita yang dilahirkan, tapi pikiran kita juga perlu dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal firman, supaya kita bisa tahu firman. Makanya jangan bingung saudara, orang yang rohnya belum dilahirkan kembali, dia akan sulit memahami firman Tuhan. Dikasih firman, juga mentah saudara. Gak bakal ngerti, yang ada pusing saudara. Baca Alkitab ngantuk, lalu tertidur. Nah ini yang bahaya saudara. Makanya yang kedua, kalau ngomongin lahir lagi, selain lahir dari roh, lahir juga pikiran kita. Supaya apa? Supaya pikiran kita menjadi pikirannya Kristus. Kehendak kita menjadi kehendaknya Kristus. Biar hidup kita sungguh-sungguh saudara. Sebab apa? Tanpa dilahirkan lagi, kita gak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Kalau ada yang belum pernah dilahirkan kembali, belum pernah dilahirkan lagi, hari ini berdoa saudara. Minta Tuhan untuk hadir dalam hidupmu supaya engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.